Bunda, bagaimana cara menasehati anak laki-laki usia 16 tahun yang cita-citanya pengen jadi pembalap? Karena cita-citanya tidak didukung, jadi tidak betah di rumah. Apalagi di rumah harus mengaji, sholat, dan tepat waktu, dengan tepat waktu itu. Selanjutnya dari Bu Anggi. Bu Anggi, Bunda, bagaimana cara memberikan treatment pada anak yang tantrum? Laki-laki perempuan anaknya? Ada informasinya nggak? Yang mana Bun? Yang tantrum? Ya. Usia berapa? Gitu? Usianya tidak ada Bun. Ada ya. Ya. Selanjutnya, sudah Bun? Ada lagi? Okay. Ini yang terakhir deh ya Bun ya. Assalamualaikum Bun, saya Rinda mau tanya bagaimana cara mengatasi anak remaja yang emosian, suka marah-marah, usia 12 tahun. Kalau disenggol dikit langsung marah dan baperan. Laki perempuan? Laki-laki Bun. Oke. Iya, baik. Oke. Ya. Saya jawab ya. 3 ya. Anak laki-laki umur 16 tahun, cita-citanya pembalap. Pembalap apa nih? Motor atau mobil? Ya. Baik. Kalau ada anak cita-citanya ingin jadi pembalap, itu kemungkinan besar dia punya talenta atau dia punya istilahnya bakat ya, yang mengarah kepada bakat kinestetik, bakat gerakan. Satu. Kemudian kalau dia memang senangnya balapnya itu motorkah atau mobil, berarti dia punya juga bakat visual spasial. Dia pandai menguasai ruang dan bentuk gitu. Ya, itu biasanya bakat. Kemudian sebetulnya apa sudah diskusi pada anak-anak? Diskusi aja sering-sering diskusi. Kenapa dia suka balap? Apanya sih yang dia suka? Kan anak laki-laki kemungkinan besar ini ada sebuah program di otaknya adalah ya senang agresif, senang menantang, challenging gitu. Nah, terus kenapa dia balap? Ini pasti ada sesuatu yang mencetuskan minat dia. Apakah dia pernah lihat orang tuanya balap misalnya? Kalau orang tuanya bukan pembalap, apakah dia lihat juga keluarga terdekat pembalap? Apakah dia sempat lihat waktu kecil ya video-video pembalap? Nah ini harus ditanya, dikejar lagi. Kenapa minatnya itu muncul? Kan tadi bakat itu bawaan lahir, tapi minat bahwa mau menjadi pembalap itu adalah ya terstimulasi dari lingkungan, apa yang dia pernah lihat. Coba di ngobrol agak dalam, ya. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita tahu bahwa dia memang mau membalap dan ada alasan-alasan yang tepat, ya, sampaikan, Bunda setuju kamu membalap, kayaknya kamu cocok juga. Kalau masih bisa cari sebuah perkumpulan atau klub yang memang mengajarkan anak-anak membalap dan mengajarkan anak-anak cara-cara balap yang benar, cara-cara balap yang bertanggung jawab, kenapa nggak dimasukin? Supaya apa? Supaya dia sesuai dengan otaknya. Nah, di situ juga kita ingatkan bahwa pembalap ada loh yang pembalap taat, pembalap hafiz Quran, ada loh nak, ya. Malah bisa jadi pembalap yang hafiz Quran itu senantiasa waktu dia balap menang. Kenapa? Karena hafiz Quran, selalu sebut Allah, sholatnya tegak. Ya, kan sama juga, banyak juga itu pegulat atau pemain bola yang senantiasa sholatnya tegak, baca Quran setiap hari. Itu benar-benar diberikan anugerah oleh Allah. Kita kenapa nggak arahin ke situ? Namun sebelumnya karena saya tidak dapat informasi lengkapnya kenapa dia senang balap, nah itu ibu cari deh kenapa. Siapa tahu ada sepupunya pembalap atau temennya waktu kecil ayahnya pembalap, makanya dia senang. Ya, diskusi aja. Dan sebisanya masukkan klub yang benar. Kenapa? Karena kan nanti diajarkan, kamu 16 tahun belum punya SIM, belum boleh bawa kendaraan, belum boleh. Itu masukin aja sekalian gitu. Ya, oke. Dan kemudian bagaimana mengatasi anak tantrum? Ini tantrumnya setiap hari kah atau cuma sebulan sekali? Atau tantrumnya ada pencetus? Itu harus diperhatikan. Kalau dia tantrum ada pencetus, ya dilihat apa karena dia capek, apa karena ngantuk, apa karena lapar, apa karena haus, apa karena bosan. Nah itu yang harus dilihat. Gitu. Kenapa? Kalau tantrumnya hampir setiap minggu bahkan setiap hari,
dan tidak ada pencetus dia tantrum. Nah, itu harus dilihat apakah Ananda ini anak berkebutuhan khusus. Ada apa? Ada apa di otaknya? Apakah sudah dicoba dicari tahu lewat konsultasi dengan dokter saraf anak? Apakah pernah USG? Apakah dia memang punya diagnosis, misalnya diagnosis yang hiperaktif? Apakah diagnosis autism? Nah, itu juga harus dicari. Ya. Adapun supaya anak tidak cepat tantrum, kita banyak belajar dulu dia wataknya yang mana ya. Satu, kedua, senantiasa kalau anak itu udah mulai bunda, nah itu perhatikan baik-baik. Periksa, demam nggak ya? Udah makan nak? Ngantuk ya? Ya. Lagi nggak enak perasaannya? Nah, itu ajarin kayak gitu. Dan kita juga sebelum dia tantrum harus udah antisipasi apanya sih yang bikin tantrum. Ya bunda, aku bosan banget di luar terus, saya kita pulang. Oh ya kita pulang, yuk pulang. Udah, pulang. Bunda aku lapar, kata bundanya. Bentar, bunda sebentar lagi nih. Ya bunda lagi masih ada seminar ya. Bentar. Itu yang keliru. Udah tahu anaknya bilang lapar, ayo kita makan yuk. Udah ajak makan. Apalagi anak laki-laki tuh nggak tahan lapar, ya. Perempuan apalagi ibu-ibu tahan lapar pun. Laki-laki nggak tahan lapar, ya. Jadi sekali lagi coba lihat berapa kali frekuensi dia tantrum ya. Terus remaja, emosian, umur 12 tahun laki-laki, ya itu mungkin wataknya suka ngatur nih bun. Satu, kedua, ya pada saat anak laki-laki sudah akil balik, ada waktu-waktu 3 minggu sekali, 2 minggu sekali itu hormon testosteronnya lagi meningkat di dalam otaknya dan di dalam seluruh tubuhnya. Itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Yang nanti malamnya biasanya dia ejakulasi, keluar dia punya air mani dalam keadaan tidur. Nah itu bisa ya, disebutnya mimpi basah. Mimpi basah nggak cuma 1 kali ya bun. Mimpi basah pertama mungkin dia umur 10 tahun ya, pas bulan Januari. Nah Januari 2020 misalnya mimpi basah pertama tanggal 1. Nah setelah tanggal 1 3 pekan sekali atau 2 pekan sekali mimpi basah lagi. Nah pada saat memimpi basah testosteron meningkat, anak laki-laki agresif. Bunda tekan mau ngamuk dia. Ditambah lagi wataknya yang memang hasrat mengatur. Ini yang harus kita pahami. Sehingga sekali lagi kalau dia anak laki, bunda mau ajak bicara, ajak makan. Kalau ini anaknya perempuan, apalagi sudah menstruasi, ya tolong harus tahu siklus menstruasi anak perempuan. Pantang nasihati anak perempuan dalam keadaan premenstruasi sindrom. Ya, atau lagi mens hari pertama sampai ke-5, bunda tahan mulutnya, nggak usah kritik dia, nggak usah kasih masukan, nggak usah kasih arahan, sabar. Sampai kapan? Nanti pas masa subur. Kapan masa subur itu Bu Aisyah? Ya, kurang lebih aja nih, harusnya kita hitung benar-benar dia siklus yang berapa hari. Ya, pas masa subur itu ya sudah hari ke-10 setelah mens hari pertama, itu sudah masa subur. Nah, mulai hari ke-10-nya itu sampai 2 pekan berikutnya itu masa enak untuk diajak bicara. Itu yang punya anak perempuan. Ya. Dan anak perempuan kalau bicara lihat mukanya. Itu ya kunci-kunci kalau kita punya anak perempuan. Supaya dia merasa bahwa ibunya memperhatikan dia. Ya. Nah, inilah kunci-kuncinya supaya anak-anak di usia remaja ini kita bisa paham sehingga dia tidak terlalu ekstrim. Ya, bapernya atau terlalu ekstrim kalau dia marahnya atau emosinya. Ya. Sampai kapan dia tenang? Kuliah baru tenang. Ya, inilah yang harus kita pahami sehingga kita perlu banyak belajar. Oh ya, ini tadi saya baru sempat baca ini dari Ibu Mariam. Dok, kalau untuk pembagian personality genetik menurut Pak Farid Boniman ada 9. Ekstrovert introvert itu adalah kemudi kecerdasan temuan terbaru bidang psikolog oleh Pak Ned Herman. Itu sebetulnya ya Pak, saya kan pernah ketemu Pak Farid Boniman, udah ngobrol juga panjang lebar. Itu tetap basicnya adalah 4 dasar tadi. Basicnya 3 dasar dulu, ekstrovert, introvert, ambivert. Kemudian terpecah dari 4 bagian itu. 4 bagian itu aja watak ada misalnya koleris sanguinis, sanguinis koleris itu udah 2. Melankolis flekmatis, flekmatis melankolis sudah 4. Terus yang ambivert atas bawah, ya koleris melankolis, melankolis koleris, ya. Kemudian flekmatis sanguinis, sanguinis flekmatis udah 8. Udah 8. Cuman ya teknik yang biasanya saya sampaikan itu adalah teknik populer yang gampang difahami. Ya, kalau teman-teman misalnya Pak Farid Boniman dan timnya mau mendeteksi watak dengan sidik jari lebih detail ya itu silakan. Tapi harus pakai sidik jari kan? Nah gitu. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah teknik yang
simple, populer, dan itu dipakai juga di dunia. Ya, untuk apa? Untuk kita tahu kira-kira nih mana dulu nih pembagian tiga besarnya mana, yang mana, terus hasratnya apa. Itu lebih gampang kalau untuk kita orang awam. Ya, itu saja kadang-kadang orang ibu-ibu harus belajar lagi. Ya, jadi apapun teknik yang untuk mengetahui personality itu silakan aja. Ya, boleh saja. Tapi yang saya sampaikan adalah teknik yang populer, yang mudah, dan ini juga standar internasional. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak. Mana Mbak Umum? Halo, Pak Jani. Ya, Oke.